Selamat siang Pak Baskara. Silakan ikut kami Pak. Lepas, saya bisa jalan sendiri. Mohon kerjasamanya Pak. Lepasin! Pak. Lepasin! Reno tidak bisa lagi terus bersabar menghadapi sikap Pak Baskara yang selalu kasar pada Bu Intan. Selama ini dia sudah cukup mengalah melihat mamanya selalu disiksa oleh papa tirinya itu. Tetapi tidak untuk kali ini. Lepas, saya bisa jalan sendiri. Mohon kerjasamanya Pak. Pak Baskara berbuat kasar sampai menyebabkan Bu Intan berdarah dan Mika ketakutan. Reno pun melaporkan Pak Baskara ke kantor polisi. Lepasin! Pak. Lepasin! Saya ikut kami Pak. Tak lama kemudian 2 orang polisi datang untuk menangkap Pak Baskara. Pak Baskara kesal dan tidak mau ditangkap. Dia mengatakan bahwa dia bisa jalan sendiri. Pak polisi tetap membawa Pak Baskara dengan paksa karena Pak Baskara tidak mau bersikap kooperatif. Reno dan Hana merasa lega karena laporan mereka akhirnya bisa diterima dan Pak Baskara telah ditangkap karena kasus kekerasan dalam rumah tangga. Minum, biar emosi kamu turun. Sepertinya Viko kembali berkelahi dengan Reno karena terlihat ada luka berdarah di sudut bibir Viko. Arina mengambilkan segelas air putih dingin dan memberikannya pada Viko. Gak usah, aku gak butuh kasihan dari kamu. Viko merasa gengsi untuk menerima belas kasihan dari Arina. Tetapi Arina mengatakan bahwa dia tidak sedang berbelas kasihan pada Viko. Ini bukan kasihan namanya. Ada orang yang lagi emosi. Arina sedang melihat ada seseorang yang sedang emosi dan memberikannya minum agar emosinya bisa turun. Hanya sesimpel itu maksud dari Arina. Ya dikasih minum. Simpel aja kan? Viko pun akhirnya menerima air dari Arina karena Arina terus mendesaknya. Viko mulai merasakan perhatian dari Arina dan berpikir apakah mungkin Arina sudah ada sedikit rasa cinta terhadapnya. Kamu masih berharap Arina bakal... Reno tidak menyerah untuk terus mendapatkan kembali cinta Arina. Reno yakin Arina mempertahankan rumah tangganya dengan Viko adalah semata-mata hanya karena ingin melanjutkan penyelidikannya tentang kematian ibunya. Walaupun Arina melarang Reno untuk membantunya, Reno tetap memaksa untuk membantu Arina menemukan jawaban siapa laki-laki misterius pemilik gelang bandul kepala kuda. Arina bakalan balik lagi ke kamu. Aku yakin. Hana merasa tidak tega melihat Reno yang masih terus berharap pada cinta Arina. Padahal Hana pernah melihat Viko memeluk Arina. Hana berpikir Arina saat ini telah bisa menerima Viko. Tetapi Hana tidak bisa berbuat apa-apa karena Reno mengungkapkan perasaannya bahwa dia sangat yakin Arina masih begitu mencintainya. Dia pasti masih cinta sama aku. Reno akan terus memperjuangkan cintanya terhadap Arina. Dan Reno yakin akan bisa memisahkan Arina dengan Viko. Ini cincin bagi. Apa ini semua ada kaitannya sama apa yang lagi Arina cari? Reno masih belum bisa menerima keputusan dari Arina yang dengan tiba-tiba mengembalikan cincin pertunangan mereka berdua. Sebenarnya Arina masih sangat mencintai Reno. Tetapi jika dia melihat cincin itu, Arina terus-menerus dibayang-bayangi rasa bersalah karena telah meninggalkan Reno dan menikah dengan Viko. Arina hanya ingin menyelidiki tentang siapa laki-laki misterius yang telah menghabisi nyawa Bu Reni, ibunya Arina. Arina juga tidak mau melibatkan Reno karena Arina tidak ingin Reno celaka. Di sisi lain, Hana juga memiliki tujuan yang sama dengan Arina, yaitu ingin menyelidiki tentang kasus kecelakaan yang dialami oleh kedua orang tuanya hingga menyebabkan mereka meninggal dunia. Kalau memang jawaban itu ada di laptop ini. Hana yakin kecelakaan yang mereka alami bukanlah kecelakaan biasa. Pasti ada yang merekayasa kecelakaan itu. Hana mulai memeriksa isi laptop yang ditemukannya di kantor bekas papanya. Aku bakalan menemukannya sekarang. Hana berharap bisa menemukan sebuah petunjuk dari laptop itu yang akan mengarahkannya apakah benar Pak Baskara adalah dalang di balik kematian kedua orang tuanya dan juga Bu Farida. Kamu masih berharap Arina bakal...